ความซวยคือผมไม่อยากให้เธอจำผมได้เพราะผมดันเป็นแค่วินมอสยิ้มอะไรค่ะน่ารักจังเลยนะคะเวลาพี่ตื่นเต้นน่ะ Halo semuanya, kembali lagi di channel Alur Cerita Universe. Karena ada permintaan kayak gini, Bang, nyeritain alur ceritanya, lebih semangat dong supaya nggak ngebosenin. Oke, aku ladenin permintaan kalian. Di video ini aku akan nyeritain alur filmnya dengan bersemangat, antusias, ngegas, dan sangat liar. Underground. Kali ini kita akan menceritakan film dari Thailand berjudul Baekman. Film ini bercerita tentang sad boy pengangguran, di mana karena telah lama menganggur akhirnya dia memutuskan untuk menjadi ojol. Tapi karena tekanan sosial akhirnya dia berpura-pura sebagai pegawai bank. Yang mana dia ceritakan dia juga mengejar cewek cantik yang mana cewek tersebut merupakan teman semasa SD-nya yang dia sukai dulu. Oke, langsung saja aku mulai ceritakan filmnya. Film ini dibuka oleh seorang sad boy pengangguran bernama Sakarin. Karena sudah lama menjadi pengangguran dan tetangga-tetangga pada tanya, dia pun akhirnya insecure dan dia pura-pura menjadi orang yang sok sibuk dengan cara dia pura-pura menjadi seorang pegawai bank. Dia membohongi ibunya dan neneknya bahwa dia bekerja sebagai pegawai bank, padahal dia saat itu hanya sebagai tukang ojek biasa. Kemudian kita dikenalkan oleh keluarga Sakarin. Yang pertama ada ibunya, นักร้องไนท์คลับที่สุพรรณแต่ปัจจุบันรับจ้าง kemudian ada ayahnya yang sudah meninggal, terakhir neneknya yang mirip kakeknya Goku tapi versi perempuan. ของผมเองครับนอกจากจะป่วยหลายโรคแล้วเนี่ยยังเป็นคนแก่สายมึนอีก Enggak deh, dia lebih mirip almarhum Chrisye. Sakarin dan keluarganya diceritakan hidup di tengah-tengah sungai. Di setiap pagi dia selalu berangkat dan berpura-pura kepada ibunya menjadi pegawai bank dengan cara dia memakai seragam bank dan lain-lain. Tetapi dia ketika sudah sampai di kota yang akan ditujunya bekerja, dia berganti pakaian menjadi tukang ojek. Selain pengangguran dan sad boy, Sakarin ini juga seorang Jones. Saking jonesnya dia setiap hari menggauli motor sampai-sampai dia hafal bunyi semua motor yang ada. Honda Wave แต่ไม่ใช่ Honda Wave ธรรมดาเปลี่ยนท่อคู่พร้อมตู้ผลไม้บวกกาแฟทั้งรถ Di saat Sakarin sedang bermain-main dengan teman-teman sad boy pengangguran lainnya yang mereka merupakan teman-teman ojolnya, Sakarin tiba-tiba bertemu cewek cantik, yang mana ternyata cewek cantik itu adalah teman SD-nya yang pingin dia end saat dia masih SD. Sakarin yang insecure karena dia hanya mas-mas ojol biasa, akhirnya dia menutupi wajahnya supaya wanita cantik tersebut tidak tahu kalau Sakarin merupakan teman SD-nya. Cewek cantik ini bernama Jai. Di luar dugaan, Jai malah naik ojol di mana supir ojolnya adalah Sakarin sendiri. Ketika di jalan, Jai pun tiba-tiba membuka masker dari Sakarin. Jai langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia teman SD-nya, padahal Sakarin sudah tahu kalau dia teman SD-nya. Tetapi Sakarin pura-pura tidak tahu karena sebenarnya dia sangat malu dengan kejonesan sad boy dan pengangguran. Jai yang tidak hanya cantik tetapi dia juga rendah hati dan juga orangnya baik. Akhirnya dia memberikan nomor kepada Sakarin jika sewaktu-waktu Sakarin mau menghubungi Jai. Keesokan harinya, Sakarin dan teman-temannya lagi-lagi berada di pangkalan ojol. Jai yang memang sering naik ojol, dia pun datang lagi dan semua kaget melihat Jai karena terpesona dengan kecantikannya. Sakarin pun sudah siap-siap untuk mengantarkan Jai. Tetapi ketika Jai ingin naik ke ojolnya Sakarin, tiba-tiba Bobby, yaitu bokong babi ini datang dan merebut ojol milik Sakarin, di mana akhirnya Sakarin tidak jadi mengantar Jai tetapi dia mengantai si Bobby, bokong babi. Selanjutnya kita dikenalkan tokoh lagi, yaitu dia tetangganya Sakarin, di mana dia dekat dengan keluarganya Sakarin sehingga mereka memanggilnya yaitu Paman Preca.
Paman Preca ini merupakan mantan polisi, tetapi setelah dia pensiun, dia menjadi pengangguran dan juga kesepian. Hidupku selalu sepi. Saking kesepiannya dia selalu ngejar-ngejar Sakarin karena dia curiga kenapa Sakarin bertindak aneh, dan dia mencurigai bahwa Sakarin sebenarnya tidak menjadi pegawai bank. Pernah di suatu waktu Paman Preca menemui Sakarin sedang bersama dia saat perjalanan kereta. Sakarin yang mengetahui adanya Paman Preca, Sakarin pun langsung lari. Paman Preca yang mantan polisi tetapi dia sudah tua, dia pun akhirnya kejar-kejaran dengan Sakarin. Paman Preca yang sangat berambisi menjadi polisi dan dia sepertinya tidak mau pensiun, dia sangat berambisi mengejar Sakarin. Saking berambisinya dia mendobrak orang yang sedang boker. ไม่ต้องร้องขี้ตามสบายเลย Bahkan tidak hanya itu, Paman Preca ini pernah bermasalah dengan Buddha yang mana dia sampai dipandang Buddha. Kemudian keesokan harinya ketika Sakarin lagi mangkal bersama teman-teman ojolnya, Sakarin kedatangan pelanggan di mana pelanggannya ini membutuhkan Sakarin untuk ngebut. Sakarin dalam mengendarai motornya emang terkenal ngebut, tapi dia juga sangat ngawur. Saking ngawurnya dia bawa motor, dia hampir menabrak Yonglek. Yonglek yang merupakan orang berandal, dia pun mengejar Sakarin karena dia merasa dijolimi oleh Sakarin. Dia pun mau menghajar Sakarin, tetapi ketika dia menghajar, dia akan ditangkap oleh polisi karena dia merupakan preman. Polisi yang salah paham, dia malah mengira Sakarin adalah Yonglek. Akhirnya Sakarin dibawa ke kantor polisi dan dia dimintai uang ganti rugi untuk denda karena keonaran selama ini. Padahal yang melakukan keonaran bukanlah Sakarin tetapi Yonglek. Sakarin yang hanyalah mas-mas biasa dan miskin, yang mana teman-temannya yang lainnya juga miskin, dia pun bingung meminta pinjaman uang kemana. Terbesit di pikirannya karena dia baru menemui temannya yang merupakan cewek cantik yaitu Jai. Dia akhirnya memutuskan untuk menelpon Jai dan dia meminjam uang kepada Jai. Jai yang merupakan lagi-lagi wanita idaman, cantik, baik, tulus, dia pun meminjami Sakarin. Untuk lebih meyakinkan keluarganya, Sakarin mempunyai ide gila di mana suatu hari dia membawa teman-teman ojolnya untuk menyamar sebagai pegawai bank dan dia mengenalkannya kepada keluarganya. Teman Sakarin yang ia bawa merupakan sahabatnya di mana ada Mas Pur dan juga ada Paijo. Sakarin pun membawa kedua temannya ke rumahnya, di mana lagi-lagi ada bapak-bapak kesepian pengangguran yaitu Paman Preca yang mana dia mengintegrasi Mas Pur dan Paijo. Ketika diintegrasi, Mas Pur yang terlalu yakin akhirnya dia membual tanpa menggunakan otaknya karena memang dia tidak mempunyai otak, menyebabkan Ibu Sakarin curiga apakah benar Mas Pur dan Paijo ini merupakan pegawai bank karena omongannya terlalu mengantur bagaikan orang yang sedang memakai narkoba. Ibu Sakarin pun langsung mengajak Sakarin ke belakang dan dia menanyakan, kenapa itu Mas Pur dan Paijo otaknya seperti orang bodoh saja? Apakah dia memang benar-benar bekerja di situ? Tanya ibunya kepada Sakarin. Paman Preca seperti biasanya selalu ingin mengetahui urusan orang lain. Dia pun ikut ke belakang dan dia menanya juga Sakarin, apakah benar seperti itu? Mas Pur dan Paijo yang ketakutan karena dia sudah mengira bahwa dia tadi berbicara ngelantur. Akhirnya Paijo menyarankan Mas Pur supaya memberikan obat-obatan kepada ibu dan Paman Preca supaya mereka lupa. Obat-obatan ini memiliki efek samping yaitu bagi siapapun yang meminumnya akan menjadi terangsang dan dia juga lupa akan kejadian apa yang terjadi sebelumnya. Lalu Paman Preca pun datang dan Mas Pur memberikan minuman itu ke Paman Preca. Ketika Paman Preca akan meminumnya, dia yang memang merupakan mantan polisi akhirnya dia mencurigai kenapa Mas Pur tiba-tiba memberinya minuman, padahal dari tadi Mas Pur bertingkah tanpa ada otak. Kenapa dia sekarang menjadi orang yang sangat sopan? Karena takut akhirnya Paman Preca tidak jadi meminum, tetapi Mas Pur yang terpaksa saat itu akhirnya Mas Pur menawarkan supaya dia untuk meminumnya, yang mana dia tahu ketika dia meminumnya dia akan menjadi terangsang dan dia akan lupa akan kejadian tersebut. Ya, akhirnya Paman Preca dan Mas Pur sama-sama meminum minuman yang ada obat-obatannya tadi dan akhirnya mereka berdua sangat bergairah. Paman Preca saking bergairahnya, dia sampai meluapkan gairahnya dengan cara mandi ke sungai. Keesokan harinya Sakarin bertemu dengan Jai lagi untuk membayar utangnya.
Mereka berdua bertemu di sebuah restoran dan mereka bersama makan siang bersama. Ketika mereka makan bersama, sebenarnya Sakharin memikirkan untuk bagaimana caranya memacari Jay. Tetapi harapannya kandas karena Jay menceritakan bahwa dia mempunyai pacar yang sangat seksi. Tetapi itu hanya masa lalu karena sekarang pacarnya Jay, karena dia kebanyakan makan babi, dia seperti bokong babi. Pacarnya Jay sendiri merupakan atasannya, di mana dia curhat ke Sakharin bahwa pacarnya ini sering memarahinya, jadi dia tidak enak ketika bekerja. Sakharin dan Jay pun merasa sangat nyaman. Akhirnya saking nyamannya dia pun melanjutkan pertemuan mereka sampai malam, di mana Sakharin mengajak Jay untuk pergi ke taman malam. Ketika di tempat bermain, lagi-lagi Sakharin dan Jay bertemu bapak-bapak pengangguran, yaitu Paman Preca. Sakharin pun berusaha menghindari supaya tidak ketahuan oleh Paman Preca, tetapi Jay memutuskan untuk langsung ke tempat permainan Bapak Preca ini. Ya, di situ Paman Preca bersama anaknya Yonglek dia membuka tempat bermain, yaitu tembak-tembakan. Sakharin yang terpaksa harus menuruti Jay, dia akhirnya main di sana, tetapi dia menggunakan helm dan masker supaya dia tidak ketahuan. Ketika mereka berdua di sana, seperti biasanya Paman Preca mengeluarkan joke bapak-bapaknya yang sangat garing. หนูล้มทั้งยืน ลุงหัวล้านจ้ะ Saya ini kan pengusaha sapi perah. Saya punya pegawai baru. Pagi-pagi, subuh-subuh masih gelap, dia merah sapi. Lalu 1 jam setelah itu, dia datang ke saya tanya, "Pak, sapi yang satu ini saya perah 1 jam nggak keluar susunya." Terus saya tanya, "Sapi mana yang kamu perah?" "Kandang nomor 1. Kamu itu gimana? Kau kandang nomor 1 itu kan sapi jantan." Semenjak malam itu timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Ketika mereka sampai di rumah masing-masing, tiba-tiba Jay mengirim SMS kepada Sakharin untuk mengajaknya besok malam keluar. Sakharin pun membaca pesan tersebut sangat senang karena dia mengira Jay mengajak keluar untuk ngedate kedua kalinya. Tetapi ternyata itu semua salah. Keesokan harinya Sakharin diajak keluar oleh Jay bukan untuk ngedate, tapi dia mengajak Sakharin untuk melabar pacarnya, yaitu si bokong babi yang dia duga dia selingkuh di apartemen. Sakharin yang hanya mas-mas biasa kurus krempeng, dia pun ketakutan. Dia lagi-lagi mengajak kedua sahabatnya, yaitu Mas Pur dan Paijo. Ternyata benar dugaan Jay, pacarnya yang kayak bokong babi ini ternyata selingkuh karena dia kebanyakan nonton Jav, jadi dia selingkuh dengan bawahannya sendiri. Jay pun langsung melabrak mereka. Jay memarahi pacarnya dan dia menyuruh wanita yang selingkuh dengan pacarnya ini keluar dari kamar tanpa memakai baju. Kejadian itu diakhiri dengan Jay menyetrum pacarnya tepat di atas matahari kembarnya. Keesokan harinya Sakharin berbicara dengan ibunya, kemudian ibunya memberitahu bahwa ada teman dari ayah Sakharin yang bekerja di tempat Sakharin bekerja, yaitu Bank NBC. Ibunya memberitahu bahwa dia diundang menjadi penyanyi untuk memeriahkan acara di Bank Sakharin. Sakharin yang selama ini berbohong kepada ibunya, tentunya dia panik. Akhirnya dia memikirkan ide gila bagaimana caranya supaya dia bisa hadir di acara tersebut tanpa diketahui oleh orang lain bahwa dia sebenarnya bukan orang yang bekerja di bank, tapi dia hanyalah ojol biasa. Sakharin lagi-lagi mengajak kedua temannya, yaitu Mas Pur dan Paijo, di mana mereka menyamar sebagai pegawai bank di saat acara besar perayaan Bank NBC. Mas Pur yang tidak punya otak lagi-lagi melakukan kegiatan yang tolol, di mana dia tiba-tiba menyapa orang secara random, di mana dia sebenarnya gak tahu orang itu siapa, dia asal menyapanya saja dan sok kenal. Ketika di acara itu tiba-tiba Sakharin dilihat oleh mantan pacar dari Jay, yaitu si bokong babi, di mana dia langsung mengejar Sakharin karena si bokong babi ini tahu bahwa Sakharin bukankah dia tukang ojol yang pernah ngelabrak aku dulu. Sakharin pun akhirnya berlari ke kamar mandi dan dia ketemu teman ayahnya yang dibilang ibunya tadi bahwa dia bekerja di bank yang sama. Teman ayah Sakharin pun langsung ke Sakharin dan dia memperkenalkan diri. Tetapi sialnya si bokong babi melihat Sakharin dan dia langsung ke sana untuk melabrak Sakharin. Tetapi Jay mengetahui hal itu dan Jay menyelamatkan Sakharin dan Jay membawa pergi Sakharin. Jay pun menanyai Sakharin kenapa dia menyamar sebagai pegawai bank. Sakharin menjelaskan bahwa sebenarnya dia malu kepada ibunya bahwa dia hanyalah tukang ojol biasa dan dia memutuskan untuk menyamar sebagai tukang bank. Soalnya dia terinspirasi oleh ayahnya yang telah almarhum, di mana ayahnya merupakan manajer bank, yang mana akhirnya Sakharin berpikiran bahwa seorang pegawai bank adalah orang-orang hebat.
tetapi dia sudah melamar selama puluhan kali semenjak dia lulus dari kuliah, tetapi tidak ada satu bank pun yang menerimanya. Akhirnya dia memutuskan untuk pura-pura bekerja di bank. Jay yang baik hati dan pengertian, dia pun tidak langsung menghakimi Sakarin, tapi dia tetap menyemangatinya supaya Sakarin mengikuti tes untuk masuk bank lagi. Ternyata dari tadi Bokong Babi mendengar perkataan antara Sakarin dengan Jay. Bokong Babi pun langsung akan memberitahukannya kepada ibu Sakarin tentang hal yang terjadi kepada Sakarin, tentang penipuannya. Tetapi sungguh beruntung karena Mas Pur dan Pak Ijo yang sehabis mabuk, Mas Pur yang tidak mempunyai otak, lagi-lagi dia dengan keberuntungannya dia membuat Bokong Babi koma. Karena Mas Pur yang tiba-tiba mabuk, dia secara tidak sengaja menabrak si Bokong Babi ini yang menyebabkan dia jatuh ke lantai dasar. Suatu saat ada lowongan lagi di bank NBC di mana Jay mengetahui hal itu. Akhirnya Jay menyuruh Sakarin untuk ikut tes tersebut. Sakarin yang telah trauma karena gagal dan dia telah ditolak berkali-kali, akhirnya dia awalnya memutuskan untuk tidak ikut. Tapi karena Jay terus memaksanya, akhirnya Sakarin mengikutinya dan ya hasilnya Sakarin tetap gagal. Bokong Babi yang beberapa hari ini telah koma, akhirnya dia telah sembuh dan dia langsung menuju ke rumah ibunya Sakarin untuk memberitahu tentang penipuan yang dilakukan oleh Sakarin. Jay mengetahui bahwa mantan pacarnya akan memberitahukan tentang penipuan yang dilakukan oleh Sakarin. Dia pun memberitahu Sakarin yang dari ngojek. Dia pun langsung bergegas ke ibunya supaya menghentikan mantan dari Jay ini untuk memberitahukan tentang penipuannya. Tetapi Sakarin terlambat karena Bokong Babi telah memberitahukan bahwa selama ini Sakarin telah membohongi ibunya. Sakarin ternyata hanyalah tukang ojol biasa. Sakarin pun yang di sana dia ketakutan melihat wajah ibunya, tetapi seketika itu tiba-tiba neneknya kena stroke. Sakarin yang memang ojol profesional, dia pun langsung cabe-cabean dengan neneknya dan ibunya. Dia mengantar neneknya untuk ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Sakarin meminta maaf kepada ibunya karena telah membohongi ibunya, tetapi di luar dugaan ibunya ternyata sudah mengerti bahwa selama ini Sakarin membohonginya. Karena waktu pertama kali Sakarin bekerja sebagai pegawai bank, ternyata ibunya mengikuti Sakarin naik kereta, di mana ibunya tahu bahwa Sakarin di perjalanan ketika akan bekerja sebagai pegawai bank dia berganti menjadi tukang ojol. Tetapi mereka berdua bingung karena pengobatan biaya neneknya sangat mahal. Sakarin lagi-lagi meminta pinjaman kepada Jay, tetapi saking besarnya biaya Jay pun tidak mampu membantu. Di luar dugaan, Mas Pur dan Pak Ijo yang tiba-tiba mempunyai otak karena mungkin mereka habis meminum Cerebrofit, akhirnya mereka memberikan uang kepada Sakarin. Dan akhirnya nenek dari Sakarin pun sembuh. Sakarin, ibunya dan neneknya langsung pulang ke rumah, yang mana tiba-tiba di perjalanan pulangnya ketika naik perahu, Sakarin menerima telepon dari pihak bank yang menyatakan bahwa dia menjadi pegawai bank. Dan ya ternyata itulah akhir dari film ini. Sakarin menjadi bahagia karena telah mewujudkan cita-citanya menjadi pegawai bank. Dia pun juga langsung memberitahukan Jay dan dia meminta untuk bertemu di bank. Dan sangat di luar dugaan karena diterimanya Sakarin itu dikarenakan Jay mundur dari pekerjaan sehingga adanya kekosongan karyawan di bank itu. Yang mana ternyata Jay ini tidak ingin menjadi pegawai bank lagi. Dia ingin meneruskan cita-citanya yaitu menjadi seorang pilot. Mereka berdua pun langsung bersalaman dan ya Sakarin tetap menjadi sad boy. Dan ya mereka berdua belum pacaran, yang mana mungkin itu akan terjadi di film keduanya karena Big Man ada 2 film. Jika kalian ingin film keduanya dibahas silahkan komen di kolom komentarnya ya.